Kebakaran melanda kawasan Desa Wisata Sade, Lombok Tengah, Sabtu, 22 Agustus 2026. Petang berdampak terhadap kerusakan bangunan dan kerugian harta benda, serta warisan budaya. Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Diskominfotik, NTB serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A, Provinsi NTB melakukan pendataan dampak sekaligus penyaluran bantuan darurat bagi para korban terdampak. Kepala Diskominfotik NTB Ahsanul Halik memaparkan data sementara dampak kebakaran salah satu perkampungan adat suku Sasak tertua ini. Berdasarkan catatan awal, sebanyak 89 unit rumah adat khas Sasak dilaporkan terdampak kebakaran, ditambah sekitar 30 rumah non-adat yang turut mengalami kerusakan. Jumlah warga terdampak tercatat sebanyak 120 kepala keluarga, KK, atau setara 320 jiwa. Ahsanul Halik menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara dan akan terus dimutakhirkan seiring proses pendataan yang masih berlangsung di lapangan. Data belum final dan akan terus diupdate, ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu, 23 Agustus 2026. Dinas Sosial P3A Provinsi NTB langsung menggerakkan sejumlah bantuan bersifat penanganan kebutuhan sementara bagi warga terdampak. Berdasarkan data Dinsos P3A, langkah tanggap darurat yang telah dilakukan meliputi pendistribusian 300 bungkus nasi bagi warga terdampak, serta pembukaan dapur umum lapangan guna memenuhi kebutuhan permakanan sejumlah jiwa yang kehilangan tempat tinggal. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan kebutuhan dasar berupa 50 buah kasur dan 50 buah selimut untuk memenuhi kebutuhan istirahat warga yang kehilangan rumah akibat kebakaran. Dinsos P3A Provinsi NTB menegaskan bahwa proses pendataan jumlah pasti KK dan jiwa terdampak masih terus dilakukan di lapangan. Penyaluran bantuan tahap selanjutnya akan disesuaikan dengan hasil asesmen terbaru, guna memastikan distribusi bantuan tepat sasaran sesuai kebutuhan real para korban. Stok bantuan dalam kondisi aman dan mencukupi untuk mendukung proses penanganan darurat pasca kebakaran Desa Sade. Staf ahli Bupati Lombok Tengah yang juga mantan Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah, Lalu Sungkul yang berada di lokasi menyampaikan bahwa titik api awal muncul dari area tengah pemukiman warga sebelum akhirnya merambat luas dipicu tiupan angin deras. Lalu Sungkul menjelaskan ada dua kemungkinan utama pemicu awal munculnya kobaran api di kawasan permukiman adat suku Sasak tersebut. Dua kemungkinan, apakah arus pendek, korsleting, atau memang ada puntung rokok dan sebagainya, jelasnya. Ia menambahkan, perambatan api berlangsung sangat cepat karena seluruh bangunan di Desa Sade merupakan rumah adat yang didominasi bahan mudah terbakar seperti atap alang-alang dan anyaman bambu. Kobaran api kian membesar menyusul adanya ledakan tabung gas milik warga di dalam rumah. Tidak ada satupun yang tersisa dari Desa Sade. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Desa Sade ya Allah, nggak ada satupun yang tersisa dari Desa Sade ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, habis ada semuanya ya Allahu Akbar. Semua rumah-rumah yang ada di Sade yang ada alang-alangnya habis semua ya Allah. Habis lampu ya Allah, tolong.
Sade tolong ya Allah. Gambarkan juga kondisinya Tribunner ini hampir 100% ya. Rumah adat yang ada di sini itu ludes terbakar oleh api. Yang tersisa itu hanya kerangka rumah dan hanya lantai-lantainya saja yang terbuat dari beton. Sedang tidak ada satupun rumah yang utuh Tribuners yang masih. Kita bisa lihat di sini. Masyarakat juga sudah mulai untuk menyelamatkan sisa-sisa barang yang mungkin masih bisa diselamatkan. Seperti di sini bisa kita lihat juga ada piring, kemudian ada perkakas rumah tangga juga lain yang sudah mulai disisihkan oleh sejumlah masyarakat. Kita bisa lihat juga di sini ada tonggas Tribuners yang memang dari dugaan awalnya dipikirkan karena kemungkinan ada kebocoran gas atau apa begitu. Terlebih dengan mayoritas masyarakat di tempat ini yang sudah menggunakan tabung gas yang menjadi pemicu awal begitu terjadinya kebakaran. Terlebih lagi rumah adat yang terbuat atapnya dari ilalang, kemudian ada yang masih terbuat dari bambu dan kayu yang juga mengakibatkan api cepat menjalar pada malam kejadian. Kejadian ini juga tentu menjadi duka mendalam bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah pada khususnya dan ya Indonesia secara umumnya begitu, mengingat desa adat Sade juga menjadi salah satu destinasi unggulan, destinasi favorit yang ada di Lombok Tengah. Lebih menjelang MotoGP Mandalika, tentu kejadian yang memilukan ini cukup menjadi pukulan telak di tengah gairah wisata yang ada di daerah ini. Bisa kita lihat di sini beberapa tempat ikonik di desa wisata Sade. Ini sudah rata, sudah 100% sudah dilalap si jago merah. Bahkan arang ini bisa kita lihat ini masih arangnya terbakar, arangnya masih menyala. Oleh karenanya kita juga harus hati-hati dalam berpijak ya Tribuners ya. Takutnya nanti sendal ataupun sepatu itu bisa terkena api. Ini kita bisa lihat juga HP, ada HP. Karena memang pada malam kejadian itu Tribuners cukup mencekam. Masyarakat yang ada tidak sempat untuk menyelamatkan harta benda mereka. Jadi mereka langsung berhamburan untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Alhasil semua benda berharga milik mereka itu rata-rata tertahan di dalam rumah. Baik dari motor, kemudian HP, televisi, semua itu tertahan di dalam rumah mereka pada malam kejadian. Gitu balen dah Bu. Gitu balen dah. Sida. Oh, dibawa.
aku ko bukas tu. Kapag hindi pelengkap tu dia tak ini. Nggih. Dan ini ke anak jari yang tidak sadar lah. Ada akan ini, ada utuhan tu kelah. Ada salah atau apa? Kita ambil balik situ salah. Masih nyala nu tu. Jadi nanti balik balik. Kita bisa lihat juga nih masyarakat yang ada di sini mencoba. Mungkin begitu dulu Tribuners ya, laporan yang bisa saya bagikan pada hari ini. Untuk mengetahui informasi terkait kebakaran Desa Adat Sade, yang bisa Tribuners sekalian pantau terus begitu, baik di akun YouTube kami, kemudian di TikTok, Instagram, portal berita juga. Kita akan terus update kondisi terkini, informasi terkini terkait insiden kebakaran yang menjadi duka mendalam bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Begitu, sekian, sampai bertemu kembali di live report saya berikutnya.